problematika bagi peternak atau permasalahannya problemnya dari pagi. Semakin banyak lubang toh semakin banyak peternak yang senang ya, kecamatan Isam Rapid ya. Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan saya Niko di channel Juragan Niko yang selalu membahas dunia perkelincingan secara lengkap. Jika ingin tahu update-nya, subscribe di channel Juragan Niko. Udah subscribe? Gue langsung masuk ke kontennya. Ya, halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan Juragan Niko. Episode kali ini saya bersama dengan Pak Tekno ya dari Muntilan. Itu malam-malam ya. Saya datang kebetulan habis ngantar makan ya Pak. Nah, ngantar makan terus berkunjung tempat Pak Tekno. Sekarang sudah di kandangnya di Isam Rapid ya. Untuk alamat lengkapnya sih, Alamatnya di Dusun Kemiriombo RT 3 RW 2 Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Jadi di map ada Isam Rapid. Nah, untuk di mapsnya itu langsung ke Isam Rapid. Nah, episode kali ini saya mau nanya apa? Boleh, Mas. pengalaman ini kan sebelum memakai asuran mesti ada istilahnya ada cerita lah. Ya. Balik sebelum asuran itu bagaimana awal kena kelinci gitu. Ya. Oke, terima kasih Mas Niko. Awalnya saya ternak kelinci itu belajar saya hanya pasang sapian, dan waktu itu saya ngambil dari peternakan teman. Nah, dari situ saya menggunakan pakan ya berasal dari aslinya saya ngambil kelinci di mana. Nah, waktu itu saya menggunakan pelet inisial saya Mas Niko ya. Nah, pelet G karena dalam arti kan mengikuti dari awal kandang yang saya ambil minyak tersebut. Nah, berawal dari situ saya memakai pelet merek yang saya sebutkan tadi, merek G. Nah, terus beranjak ke sini ternak saya semakin lama semakin banyak. Nah, dari situ saya kan main di kelinci dagingan Mas itu. Nah, kalau dagingan kan yang saya kejar emang bobot. Ya, bobot. Samping itu bobot hanya enggak bobot saja tapi bobot tapi padat, ada isinya ya daging gitu, enggak bobot ya daging istilahnya. Nah, dari berawal saya pakai perek tersebut kok saya rasa melihat perkembangannya kok biasa saja gitu Mas Niko, biasa saja. Nah, terus saya dapat info dari teman, coba pakai pelet merek ini. Nah, coba saya ganti pelet. Waktu itu saya pakai pelet inisial saya Mas Niko ya. Ini lagi pakai pelet V. Nah, dari itu saya pakai pelet tersebut. Nah, tersebut secara perkembangan bagus Mas Niko. Dari sapian cepet banget. Cepet besar. Ya, cepet besar. Nah, waktu itu saya berapa ya, 2,5 itu di bulan ketiga atau usia 3 bulan. Berarti sorry saya potong ya. Jadi itu anakan dari pelet yang pakai G itu ya. Terus pindah ke V ya. Dipakai G itu beranak, terus menggunakan pakai V lah untuk mengejar pertumbuhan pertumbuhan tadi bobot karena saya main dagingan. Nah, dari situ memang perkembangannya sangat cepat. Nah, tetapi saya ada problem. Nah, problemnya itu kok indukan saya kok jadi mau kawin, tapi kok nggak jadi, istilahnya dalam arti kalau berjalan majer.
Semu, hamil semu. Setiap saya bikinkan, saya tunggu kok nggak jadi. Nah, tapi ini berlangsung di kandang saya Mas Niko, dan jenisnya adalah jenis NZ. Nah, jenis NZ. Nah, itu berlangsung selama 3 bulan. Jadi 3 kali masa kawin. Nah, kok ada induk, bukan hampir 80% lah induk saya kok seperti itu. Nah, setelah saya sedikit ada apakah jantannya yang berpengaruh. Nah, saya coba waktu 2 bulan saya ganti jantan. Waktu itu saya punya pejantan 2. Nah, saya ganti jantan kok tetap sama saja. Sama saja. Nah, saya coba selidiki, saya kasih hijauan banyak tetapi kok tetap sama saja. Dengan pakan itu. Ya, pakan ya. Terus akhirnya saya coba cari info dan sebagainya. Saya berpikiran dari pakan ya gitu Mas. Ya. Nah, coba saya ganti pakan lagi. Nah, waktu itu saya ketemu ini Asola. Nah, ya, coba saya terapkan di kandang ya. Ya puji Tuhan, istilahnya dalam arti kelinci saya langsung mau pakai Asola, langsung mau. Jadi perpindahan pakan aman, nggak ada masalah Mas Niko. Waktu selang itu berlangsung sekitar 1,5 bulan saya menggunakan produk Asola ini. Terus mulai dikawinkan lagi. Sudah saya mau mulai kawinkan lagi, yaitu kok akhirnya mulai kelihatan hilalnya istilahnya. Oh, hilalnya. Kelihatan hilalnya. Dalam arti kelinci saya menemukan kodratnya dalam arti kok sudah mulai berproduksi lagi. Ya, saya berkesimpulan sih salah satu faktor penunjang perkembangbiakan dari kelinci bisa juga dari pakan. Karena saya coba bibit, dalam arti bukan bibit tapi pejantannya saya ganti kok tetap sama saja. Akhirnya saya menemukan ternyata pakan ya itu. Akhirnya saya sudah hampir setengah tahun ini saya pakai Asola aman saja dan produktivitas membludak. Ini ada sampai ini bludak nih, ada yang beberapa lagi. Membludak itu Pak Tekna itu saking lancar istilahnya, saking lancarnya tempatnya terbatas gitu, penuh semua. Ini saya lihat sapian pas satu kandang ada 3 tuh. Banyak. Istimewa ya. Jadi lancarnya hanya losdal istilahnya. Langsung losdal, tidak ada problematika untuk ambil semua apa gimana. Lancar Mas. Dan untuk diketahui untuk sobat kelinci itu untuk pakan Asola itu berasal dari Jogja ya, Yogyakarta. Jadi memang produk asli Jogja nih. Jadi untuk sobat-sobat kelinci yang ingin mencoba itu pusatnya dari Jogja, terus untuk di Muntilan bisa ke Pak Tekno. Dan Asola ini mempunyai keunggulan selain dari pakannya yang itu tadi dari testimoni dari Pak Tekno, itu ada juga program-program ya. Program-programnya bisa disebutkan ya. Banyak. Ya, salah satu program, bukan salah satu tapi programnya Asola itu kan bagi mitra pakan Asola khususnya kita membuka kesempatan, memberikan kesempatan jika para peternak yang menggunakan pakan Asola, kita siap menerima hasil final stock dari panenan dari teman-teman yang menggunakan Asola. Final stock tersebut dengan kriteria dalam arti bobot harus 2,3, minimal 2,3, jenisnya adalah NZ, High Cool, dan juga Rek juga masuk dengan harga timbang 35 per kilo. Dan mungkin ada sobat-sobat kelinci itu yang tanya ya, khususnya kenapa harganya 35.000, kenapa tidak 40? Ya, mungkin ada yang belum bisa jawab ya. Jadi begini, kita ibaratkan seorang peternak itu sering menyetor ke salah satu warung sate X misalnya, dilalah dengan harga misal 40 ya, lebih tinggi, lebih tinggi. Cuman di saat tertentu ketika peternak tersebut membutuhkan uang, itu dilalahi warung satenya penuh misalnya
sate kelincinya penuh ya, penuh dalam artian banyak stoknya, itu pasti kan susah ya, dia harus nyari warung sate lain, dan muter-muter. Sedangkan untuk Azulafit itu setiap saat itu untuk hasil panen dimanapun berada itu bisa setorkan ke agen terdekatnya, ya kan. Jadi memang itu sebenarnya problematika itu, banyak orang lihat harga 35 itu rendah ya. Sedangkan saya itu kalau ngechat orang Jawa Barat itu harganya 20, 25, 30 itu mereka ada istilahnya ada senang banget. Sedangkan kalau harga 35 berarti itu termasuk tinggi ya. Dan itu perbedaannya itu tadi bisa setiap saat disetorkan, jadi sobat-sobat kelinci final stocknya udah siap ready, langsung aja disetorkan, tidak perlu menunggu warung sate ini penuh pesake. Iya. Jadi itu tadi. Dan untuk bayanannya kan ada berita harga pakan pelet seharga 5.000. Oke. Itu indah ya. Itu saya lihat-lihat itu banyak problematika, mungkin Pak Tekno bisa cerita. Waduh. Dari teman-teman kan banyak Pak Tekno. Misalnya harga pakan 5.000 itu. Iya. Yang jelas kalau menurut saya Mas Ciko dalam arti berkata dari mungkin pengalaman saya di kandang dan juga mungkin cerita dari teman-teman, pada dasarnya kita harus tahu kebutuhan apa ya sih yang dibutuhkan nutrisi yang dibutuhkan kelinci. Nah, masing-masing pakan kan punya apa ya kompositor sendiri-sendiri. Nah, mungkin dalam arti pakan harga lebih murah, komposisinya berkurang dan nutrisi yang pasti yang diserap kelinci kan juga kurang. Nah, makanya kita harus pintar-pintar dalam arti memilah-milah pakan kelinci yang baik atau pakan kelinci yang memang sangat dibutuhkan bagi kelinci. Nah, kembali lagi saya itu kan ternak kelinci berdaging, bukan kelinci istilahnya hias atau show dan sebagainya. Karena masing-masing peternak ranahnya sendiri, mau berdaging mau kontes dan sebagainya itu kan mesti dari segi nutrisi dan sebagainya kan berbeda. Nah, kalau pengalaman saya dari berdaging itu memang Azula itu dalam arti kan bagi kandangku tepat sih Mas Niko, nutrisi yang dibutuhkan kelinci sangat mencukupi, yaitu apa namanya seratnya proteinnya adalah 17,8%. Nah, terus untuk problematika juga bobot juga masih masuk untuk berdaging, masih daging. Nah, terus indukan 4 kilo ada. Terus indukan juga tidak terlalu apa ya obesitas dan sebagainya. Jadi ideal, sangat ideal. Nah, makanya kita harus seperti yang saya bilang tadi, kita harus pintar-pintar memilih jenis pakan karena itu pakan ideal ya. Jadi banyak salah kaprah itu kelinci itu harus bobot 5 kilo lebih gitu, 4 kilo lebih. Padahal mereka tidak memperhitungkan efek sampingnya ya. Efek sampingnya. Lalu dari pemberian pakan mungkin banyak peternak yang ngejori padahal kan sebenarnya kelinci itu kan setiap kelinci mempunyai porsi masing-masing dengan penyerapan 65% lebih itu TDN-nya, itu kan penyerapan kelinci ya. Ketika kelinci diberikan 100 gram itu pas ya udah 100 gram. Jadi kalau diberikan 200 gram, 300 gram nanti yang lainnya cuma lewat saja. Iya. Jadi itu memang problematikanya untuk yang sobat-sobat kelinci atau teman-teman ternak itu biasanya nanya. Tentu apa ya? Selama ini untuk peternak kelinci itu problematika di sekitar sini ya. Yang bisa ceritakan pemula misal ada yang main kesini kan banyak kan postingannya Pak Teko di Facebook. Ya, oke Mas Niko. Sering setiap malam seminar sih. Wah. Ya banyak rekanan atau sedulur-sedulur kelinci di daerah Mulan yang saya ketemu, saya
main kandangnya atau mereka datang ke kandangku ya apa namanya problematika bagi peternak atau masalahnya problemnya dari penjualan Mas. Penjualan. Ya, penjualan itu mereka bingung nek ternak tuh wis oke terus adidolno ndi nek di channel dan lubang. Ya, nah, seperti itu. Nah, makanya saya juga mempertimbangkan pakan Azula kan seperti saya bilang tadi di awal ada program yaitu jaringan tadi. Nah, makanya salah satu link atau channel untuk buang untuk hasil panen bisa ke Azula. Selain ada link juga ada souvenir. Nah, souvenirnya apa? terbaru MUK kalender. Wah, kalender ya, iya. Kalender 2022 ya. Iya. Jadi setiap mitra itu mendapat satu kalender secara gratis, Mas. Ya. Secara cuma-cuma. Ya. Itu langsung ke Pak Teknal area Muntilan. Jadi memang mungkin banyak gini, Pak. Merek-merek apa pakan-pakan tertentu itu yang mereka hanya upselling, istilahnya menjual misalnya aku itu pakan mingguanku ya wis lepas gitu. Ya. Jadi itu problematikanya, padahal saya juga heran sih yang harga Azula itu per kilo kan aslinya kalau sobat-sobat kelinci beli satu sak ya, satu sak aja dengan harga 165.000 itu per kilo jatuhnya berapa? 6.600. 6.600 sebenarnya masuk ya, sedangkan dengan harga merek V tadi kan ya, tiap tahun naik tiap tahun naik. Saya juga heran ya, dari 2019, 2020, 2021, 2022 setiap tahun naik, sedangkan untuk Azula itu dari 2019 harganya tetap stabil di harga 165. Loh, kenapa kok bisa stabil? Karena itu kami mempunyai channel untuk bahan-bahan baku itu sudah mendapat yang langsung dari tangan pertama. Jadi untuk harga stabil, lalu untuk ransum kami tetap stabil juga. Ya. Ya. Jadi untuk untuk ternak kelinci ya pakailah pakan kelinci yang bernutrisi dan mempunyai program-program contohnya Azula. Ya. Karena itu sangat membantu bagi ya khususnya peternak-peternak pemula. Ya, sangat membantu yang kebingungan gimana untuk menjual panen. Dan yang perlu ditekankan Mas Niko, dalam Azula kita tidak memaksa. Enggak. Ya, peternak harus store ke kita enggak. Silahkan jual mandiri monggo, tetapi kita membantu kalau secara penjualan mandiri tidak maksimal. Wah, nah, kita bisa menampung dengan harga daging. Karena jarang-jarang loh Ya. dari pakan di mana Ya. begitu urgent gitu, wah nggak bisa. Ya kan? Ya. Istilahnya wah sakit hati. Cuman kalau Azula itu gimana pun berada untuk yang urgent itu kami selalu sedia atau selalu siap untuk menerima dagingnya. Ya. Jadi itu enggak anu ya, istilahnya nggak nunggu ini gitu ya. Jadi itu tadi ya untuk testimoni Ya. Pak Tekna itu menggunakan pakan Azula Fit. Lalu untuk ke depan itu harapan jenengan apa? Ya, harapan khususnya bagi saya Mas Niko, ya mungkin juga untuk Azula ya, dalam arti coba kita akan bermain istilahnya dari Azula ada kulineran atau bukan sate dan sebagainya. Nah mungkin dari situ kalau kulineran bisa jalan, bisa maksimal, mungkin nextnya kita mengambil harga kiloan atau dagingan ke peternak itu agak diangkat. Ya itu juga sangat membantu, jadi para peternak itu biar semangat dalam apa namanya peternak, dan kita saling support itu Mas itu. Ya. Sebetulnya saya tuh mempunyai program. Ya. Program itu salah satunya seperti apa ya, franchise ya. Franchise tapi gini Pak, banyak orang-orang yang ingin nyetor tanpa berpikir lubang. Ya. Kenapa kita tidak menciptakan lubang tersebut saja? Semakin banyak lubang, toh semakin banyak peternak yang senang ya, karena hasil panen itu. Oleh karena itu dari saya pribadi itu membuka
peluang usaha untuk sobat-sobat kelinci. Itu area Jogja sama Jawa Tengah dulu yang dekat-dekat ya. Ya. Karena lagi distribusi. Simulilan Mas. Boleh simulilan. Amin. Jadi franchise itu dalam bentuk warung sate kelinci Pak Tekno. Itu dengan berjudul yang sudah berjalan di Jogja itu kan Pawon Terwelu. Itu harapan saya itu ada peternak-peternak kelinci yang istilahnya memiliki modal ya. Itu siap untuk menjadi franchise itu bisa ya. Jadi gimana ya, karena semakin banyak lubang semakin peternak itu mudah untuk pemutaran ya. Jadi kenapa kita tidak menghasilkan lubang tersebut istilahnya. Itu salah satunya menggunakan franchise itu murah. Franchise tidak harus seperti merek-merek besar itu kan ada 25, 15, ada yang 10. Itu untuk franchise itu masih di angka 6 juta saja. Itu sudah mendapat freezer dia, lalu ada perlengkapan bahan baku sudah lengkap ya. Jadi memang ke depan saya harapkan untuk setiap kabupaten dan kota itu ada satu warung sate kelinci. Nah, itu untuk di Muntilan besok boleh Mas itu bisa ya. Nanti langsung dicoba ya. Jadi besok memang rencana saya buka di tempatnya Pak Tekno. Itu kebetulan Pak Tekno mau dan ingin membeli paket itu franchise itu nanti warung sate. Jadi perputarannya jelas ya. Dan dari itu nanti harga untuk pembelian daging itu otomatis akan naik ya. Karena perputaran kuliner pasti ada. Jadi untuk para peternak kelinci saya harap juga membantu untuk mensukseskan yang namanya franchise sate kelinci. Jadi tidak hanya nyetor selesai ya. Kalau bisa nyetor ya sambil memasarkan ke teman-teman. Oh iya ada tempat Pak Tekno, ada warung sate kelinci, Pawon Terwelu untuk wilayah Muntilan. Itu kan kalau Pak Tekno perputarannya banyak, ialah laris, itu kan pastinya seneng lah. Terus jadi Pak Tekno membutuhkan kelinci lebih banyak. Itu diharap untuk para mitra-mitra itu harus siap ya. Jadi siap-siap untuk mendaftarkan diri para peternak ke tempatnya Pak Tekno. Itu nomornya di bawah ini, oke? Di bawah ini. Alamatnya di mana Pak? Di Dusun Kemiri Ombo, RT 03 RW 02, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan. Kecamatan Isam Rapid. Ya. Itu langsung saja datang ke Pak Tekno. Pak, gimana sih caranya jadi mitra? Terus langsung distorkan ke tempat Pak Tekno. Itu sangat-sangat mudah. Itu mungkin salah satu inovasi. Bagaimana komentar dari Pak? Nah, terima kasih Mas Niko dalam arti dari pihak Asula khususnya dari pihak sampean Pawon Terwelu. Mungkin hal tersebut memang sangat membantu bagi kami peternak kelinci dagingan istilahnya. Jadi dari ya kembali lagi kalau orang berternak kan mikirnya kan endingnya dalam arti kita harus jual kemana, panen kemana kan. Dengan adanya wacana atau program seperti itu dan mungkin segera terrealisasikan lah, itu sangat membantu bagi kami khususnya peternak pemula, jenis dagingan sebagainya itu. Tapi ya itu ya, tadi bersama dengan Pak Tekno ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di channel Juraganiko ya. Oke. See you di next episode. Bye.